Mungkin yang Anda tahu tentang pribadi Farhad Abbas hanyalah ia seorang pengacara, menikah dengan Nia dan Yati serta memiliki satu anak bernama Angga, buah pernikahannya dengan Nia. Namun jika Anda menelusuri kepribadian Farhad lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa Farhad sangat gemar bermain catur. Memainkan bidak-bidak catur dengan strategi yang tepat sebenarnya hanya sebatas hobi bagi Farhad. Namun ketika ia Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Seperti biasa, jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Farhad Abbas dan Raisa Hetapi sedang getol menekuni permainan asah otak. Sedangkan Alexandra Asma Subrata bersiap-siap menghadapi kejuaraan dunia karting di Malaysia. Kisah cinta Elo dan Kati, apakah terhalang restu orang tua? Simak pula tentang Deddy Corbuzier yang memiliki dua kepribadian. Pola pengasuhan Yuni Sara dan Henry Sihaan yang berbeda keyakinan juga akan menghiasi layar Gospot hari ini. Pemirsa, bagaimana malam minggu Anda kemarin? Mudah-mudahan menyenangkan ya, dan kini saatnya Anda rileks serta menyaksikan sajian Gospot sambil memikirkan aktivitas apa yang kira-kira pas untuk menghabiskan hari minggu Anda. Dan sudah punya ide belum pemirsa? Kalau belum, bagaimana jika Anda mencoba permainan catur? Kedengarannya bosen ya, tapi jangan salah pemirsa karena permainan catur pun ternyata punya daya tarik tersendiri. Hingga Farhad Abbas dan Raisa Hetapi pun tertarik. Ingin tahu? Simak saja liputannya. Mungkin yang Anda tahu tentang pribadi Farhad Abbas hanyalah ia seorang pengacara, menikah dengan Nia dan Yati serta memiliki satu anak bernama Angga, buah pernikahannya dengan Nia. Namun jika Anda menelusuri kepribadian Farhad lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa Farhad sangat gemar bermain catur. Memainkan bidak-bidak catur dengan strategi yang tepat sebenarnya hanya sebatas hobi bagi Farhad. Namun ketika ia mendapat kesempatan berduel dengan pecatur handal Grandmaster Internasional Utut Adianto, Farhad jadi termotivasi untuk lebih menekuni hobinya yang satu itu. Diberi kesempatan untuk main bersama Mas Utut ada suatu hal yang saya anggap ya mungkin dulu masih mimpi, tapi ternyata beliau sudah memberi kesempatan sama kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat saya untuk lebih bisa memahami catur dengan lebih serius gitu. Saya udah lama nggak main catur, tapi sering main catur. Ya mungkin dasar-dasarnya mungkin kalau perlu saya akan sekolah lagi ya dan belajar catur gitu untuk mengasah otak. Bermain catur buta atau blind chess adalah salah satu jenis permainan catur yang dimainkan Farhad dan Utut. Hasilnya, Farhad kalah telak. Dan satu yang luar biasa sekali tadi teman-teman lain 3 lawan 1 langsung kalah. Terus saya pertama kali main, terus tanpa melihat main catur buta istilahnya, tapi kami kalah telak 2-0 dan tidak ada arti apa-apanya. Ternyata kita punya Grandmaster Internasional yang sangat luar biasa gitu. Dasarnya memang ada fundament-fundament catur yang harus dipelajari. Tapi itu memang juga perlu bakat gitu, perlu talenta khusus untuk bisa main. Itu yang disebut blind chess, catur buta. Kita nggak ngelihat papan. Memang kegunaannya untuk eksibisi untuk memberi orang, oh iya ya kalau kita udah sampai level tertentu kita bahkan bisa nggak ngelihat papan pun buah catur itu terekam baik dalam benak kita. Menurut pendapat Farhad, bermain catur dan menjalankan tugas sebagai pengacara bedanya sangat tipis. Bahkan bisa dibilang hampir serupa. Kedua-duanya butuh konsentrasi tinggi
siap secara mental dan butuh strategi yang tepat agar mencapai satu tujuan, yakni kemenangan. Filosofi catur seperti itu juga diyakini Rai Sahetapi, walaupun Rai bukan berprofesi sebagai pengacara. Pandangan catur itu menarik ya. Siapa yang berpikir ke depan dia menang. Itu yang menarik dari catur. Ya saya pikir bangsa ini memang harus permainannya itu paling nggak catur. Karena mengolah otaknya. Sekedar ingin tahu sejak kapan Rai menyenangi permainan catur? Dari kecil ya aku yang ngajar itu tanteku, Tante Rit namanya. Dia yang waktu umur 5 tahun gitu dia ngajar aku main catur. Terus lama-lama bisa mengalahkan anaknya. Di Palu aku pernah juara 1 SMP seluruh kota itu waktu hari pendidikan. Kalau bagi Utut, apa dampak positif permainan catur bagi kehidupan pribadi Utut? Dan di catur kita diajarin sportif. Karena kita olahraga individual, kita nggak pernah menyalahkan orang lain. Entah pelatih, entah makanan, entah situasi yang dingin. Jadi kita benar-benar diajarin menjadi kesatria gitu. Mengasah otak dengan cara yang sehat tentu akan menghasilkan hal yang positif. Pemirsa, setelah menonton berita pertama tadi, apakah Anda jadi tertarik bermain catur? Jika tidak, mungkin Anda tergiur untuk mencoba olahraga go-kart agar bisa berprestasi seperti Alexandra Asma Subrata. Prestasi pembalap muda ini bukan main hebatnya. Di usianya yang baru 17 tahun, Andra mampu menyabet berbagai penghargaan di beberapa kejuaraan balap. Dan pemirsa, setelah itu simak pula berita terhangat dari dunia selebriti kita. Inilah Gospot. Mengetahui segudang prestasi yang telah diraih Alexandra Asma Subrata di dunia balap, Anda mungkin bisa geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, di usianya yang baru menginjak 17 tahun di bulan Mei kemarin, Andra telah menyabet berbagai prestasi. Salah satu yang membanggakan adalah keluarnya Andra sebagai juara umum dalam kejuaraan China Formula Campus di kelas Asian Division beberapa waktu lalu. Kini Andra sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan dunia karting di Langkawi, Malaysia yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 21 sampai 26 November 2005. Adakah persiapan khusus yang dilakukan Andra? Persiapannya ini mungkin kita nggak begitu banyak persiapannya, hanya latihan go-kart itu sendiri aja dengan mungkin dengan ya masih mesin yang sama yang jenis mesin yang sama dengan yang kita akan pakai di Langkawi, tapi ya tracknya kita saya belum pernah coba di sana, baru sekali ikut balapan di sana. Tapi persiapan lainnya sih nggak ada persiapan khususnya, hanya latihan tekuni go-kart lagi. Jika melihat usia Andra yang masih belasan tahun namun sudah harus serius bertanding, adakah perasaan iri dengan teman-teman lain karena bisa bebas beraktivitas layaknya remaja pada umumnya? Merasa rugi pasti ya, agak merasa rugi kayak melihat teman-teman yang lain yang asik bermain setiap harinya, nggak ada beban, nggak harus melakukan hal-hal yang seperti ini. Cuman ya emang merasa rugi dengan hal itu. Ya saya juga iri dengan mereka bebas, mereka apa gitu kan. Cuman ya insya Allah saya bekerja sekarang untuk nantinya juga gitu kan. Ya pasti semua orang kan jalannya berbeda-beda. Mungkin ada yang mereka sekarang bersenang-senang, nantinya mereka bekerja, mungkin begitu ya. Insya Allah saya punya jalan sendiri yang lebih baik. Mungkinkah Andra merasa sedikit terbebani dengan profesinya sebagai pembalap di usianya yang sangat dini? Ya emang beban sangat berat. Saya merasa juga harus bertanggung jawab dengan sponsor, dengan negara juga, membawa nama negara ke internasional gitu. Emang berat, cuman ya buat seumur saya sih ya karena lagi ada kesempatan gitu. Maksudnya saya mikir ini hanya kesempatan saya sekarang, ya saya lakukan. Ya kita kan nggak tahu ini akan terus berjalan seperti ini apa hanya berakhir 1 atau 2 tahun lagi, kan kita nggak tahu. Jadi ya mumpung saya bisa lakukan sekarang, saya lakukan. Melakoni kehidupan layaknya remaja normal, misalnya pergi ke mall bersama teman-teman atau berkenalan dengan cowok, mungkin banyak terlewatkan oleh Andra. Masa-masa puber remaja seperti berpacaran dengan lawan jenis tentu akan membekaskan pengalaman manis maupun pahit yang biasanya akan membentuk pribadi seseorang.
Masa-masa remaja semacam itu sepertinya sedang diselami Elo. Penyanyi yang lagi naik daun ini sedang asik menjalin asmara dengan Kati, seorang remaja putri yang masih duduk di bangku SMA. Jika ditanya soal Kati, Elo selalu bicara apa adanya. Tapi ketika ditanya